Pemirsa, Indonesia masih menghadapi ketidakpastian soal kelanjutan subsidi motor listrik 7 juta rupiah untuk tahun 2025. Walau skema ini sempat direncanakan kembali bergulir pada Agustus, namun hingga memasuki kuartal akhir tahun, belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Kementerian Perindustrian menyebut seluruh mekanisme sudah disiapkan, namun keputusan final berada di Kemenko Perekonomian yang kini memegang bola soal nasib insentif tersebut. Di tengah ketidakpastian ini, industri motor listrik mulai merasakan tekanan dan mengancam keberlanjutan pekerja jika penjualan tersendat tanpa insentif. Dari sisi keberlanjutan, percepatan adopsi motor listrik dinilai mampu menekan emisi sektor transportasi sehingga penguatan regulasi non-subsidi seperti parkir gratis, perluasan charging, dan kepastian roadmap elektrifikasi menjadi krusial. Lalu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh industri agar transisi kendaraan listrik tetap berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap harga daya beli masyarakat hingga kestabilan tenaga kerja? Dan yang terpenting, bagaimana strategi produsen untuk tetap kompetitif dan relevan di tengah ketidakpastian? Ini kita akan bahas lebih jauh bersama dengan Purbaya Panca, Chief Executive Officer Alfa. Pak Purbaya, selamat siang. Siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update siang ini. Pak Purbaya, kita melihat dari kondisi saat ini masih ada ketidakpastian terkait dengan insentif. Lalu kemudian data dari asosiasi ini melaporkan ada penurunan sebesar 50%. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak Purbaya? Oke, terima kasih atas undangannya, Ellen. Dari saya, kita melihat industri motor listrik ini memang tentunya di tahun ini dengan tidak adanya subsidi menjadi tahun transisi buat industri motor listrik. Yang tadinya ada, yang jumlahnya lumayan besar, 7 juta rupiah, jadi tidak ada, tentunya itu memerlukan sesuatu proses transisi yang terjadi di tahun ini. Jadi tidak dipungkiri kalau kita lihat dari nilai pasar atau penjualan daripada motor listrik memang kecenderungannya ini secara keseluruhan ya. Kecenderungannya seperti data-data yang sudah disampaikan juga oleh beberapa asosiasi menurun gitu loh. Nah, tapi satu hal lagi yang mungkin ingin kita sampaikan di sini, sebenarnya itu subsidi itu kenapa sih? Ya. Kalau menurut saya, satu hal yang kenapa subsidi itu sebenarnya perlu dilakukan di awal-awal pada saat industri mau berkembang, itu adalah untuk membawa kesadaran masyarakat mengenai motor listrik ini tersebut. Nah, inilah yang mungkin dengan adanya subsidi yang sudah berjalan sampai dengan di akhir tahun lalu, itu sebenarnya memberikan banyak manfaat dari segi kesadaran masyarakat mengenai motor listrik. Ya. Dari segi nilai ekonomisnya, kenapa motor listrik ini cocok buat bapak ibunya dan lain-lain. Nah, ini penting banget untuk dijadikan sebagai satu picuan buat berkembangnya industri motor listrik ke depannya. Subsidi untuk menarik awareness ya, begitu Awareness, ya, betul, Pak Purbaya. betul. Nah, tapi kan ketidakpastian kebijakan ini kan tidak hanya dinanti oleh pelaku industri, tapi juga mungkin dari konsumen, dari masyarakat melihat apakah insentif ini akan diberlanjutkan kembali oleh pemerintah atau tidak, begitu ya. Betul. Dan di sisi lain, Alfa juga pernah ataupun mungkin saat ini masih berjalan begitu ya, memberikan insentif secara mandiri. Seberapa besar dampaknya terhadap dari sisi penjualan dan juga minat masyarakat? Oke, kalau untuk Alfa, kalau kita lihat dari secara keseluruhan dan lain-lain, kita ini memperkenalkan produk baru kita itu di sekitar bulan April tahun ini. Dan itu adalah produk yang sekarang menjadi produk unggulan kami, yaitu Entry, di mana kalau lihat dari segi penjualannya dan lain-lain itu membantu kita secara keseluruhan. Nah, yang mungkin ingin kita sampaikan di sini juga bahwa dengan berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai pemakaian motor listrik, kita juga bisa mulai mengkalibrasi sebenarnya keperluan dari segi customer itu seperti apa sih. Nah, dengan ini dari segi affordability, dari segi program-program yang kita lakukan, dan juga konsep-konsep contohnya baterai sewa yang juga kita sudah memperkenalkan kepada masyarakat. Nah, dengan baterai sewa ini artinya masyarakat itu bisa mempunyai motor listrik, motor Alfa dalam hal ini, dengan harga yang lebih affordable. Karena baterainya sewa,
di mana nilai sewanya sendiri pun itu kalau dilihat dari pemakaian, kalau misalnya pakai motor konvensional, itu sebenarnya lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya mereka harus membeli bensin untuk motor konvensional. Jadi secara keseluruhan value offering inilah yang kita bawa ke masyarakat, artinya product fit juga ke masyarakat, supaya animo mengenai motor listrik ini terus bisa kita gaungkan ke depannya. Baik, gitu. Selain tadi sewa baterai secara murah begitu ya, itu salah satu strateginya. Adakah mungkin upaya-upaya atau langkah lain yang juga dilakukan oleh Alfa begitu ya, agar memang bisa menarik lebih banyak lagi minat masyarakat tanpa harus mengandalkan begitu, menunggu adanya stimulus dan juga insentif dari pemerintah. Seperti apa, Pak? Terima kasih sudah ditanya. Jawabannya ada. Ada, apa ya? Jawabannya adalah mengenai apakah motor ini di Indonesia dipakai sebagai transportasi utama oleh para pengguna. Kita tahu juga bahwa yang namanya Indonesia ini, di mana motor-motor ini, kendaraan roda 2 ini dipakai sebagai transport utama, pemakaiannya mungkin 40-50 km per harinya, kadang lebih. Nah, yang kita ciptakan adalah motor-motor yang mempunyai jangkauan jarak tempuh yang mumpuni, di mana untuk motor kita itu bisa sampai dengan 140 km. Dan yang kedua yang juga penting adalah kita juga menciptakan ekosistem charging station untuk motor-motor Alfa. Apa gunanya charging station ini atau ekosistem ini? Penggunanya dua. Satu, mereka bisa melakukan charging. Kedua, mereka bisa melakukan charging juga dengan cepat. Bedanya motor dengan mobil listrik adalah bahwa kalau motor listrik tidak semua motor-motor itu didesain dengan fast charging capability. Dan untuk Alfa, motor-motor terbaru kami itu sudah disiapkan dengan charging. Jadi dengan ini kita memberikan sesuatu ke comfort atau kelebihan kepada customer kita untuk bisa melakukan charging bukan hanya di rumah, tapi juga di luar, dengan kecepatan di mana dalam waktu 30 menit itu bisa mencapai 50%, dan 50% buat kita itu untuk motor yang mempunyai jarak tempuh 140 km, itu adalah menambah jarak tempuh mereka dengan 70 km lagi. Seperti itu. Intinya Alfa sudah siap dari sisi infrastruktur charging begitu ya, dari fasilitas charging tadi sudah disampaikan ada fitur-fitur yang sudah diberikan begitu ya untuk memang itu sebagai keunggulan dari Alfa sendiri. Tapi melihat dari pemerintah kan yang memang sedang gencar gitu menciptakan ekosistem dari elektrifikasi, ada roadmap-nya. Anda menilai apakah sudah mendukung para pelaku industri? Mendukung. Jadi apa yang kita lakukan ini tentunya satunya buat Alfa, tapi kalau lihat secara keseluruhan kita juga sebenarnya mendukung pemerintah, khususnya dalam hal ini PLN, yang juga sedang sekarang mengembangkan charging stationnya mereka yang bisa digunakan untuk motor listrik secara keseluruhan, termasuk juga buat Alfa. Nah, jadi dengan ini sebenarnya yang kita lakukan ini sebenarnya mensupport pemerintah untuk bisa memastikan bahwa adopsi ini tetap bisa berjalan terus, gitu loh. Dan kalau untuk Alfa, so far sampai dengan di akhir tahun ini kita berencana untuk mengaktifkan sekitar 200 konektor di Jawa dan Bali. Jadi jumlahnya lumayan banyak dan ini akan kita terus lanjutkan karena rupanya memang charging station itu dipakai. Dan dengan ini kita merasa bahwa kita ternyata memang customer ini mengappreciate dengan adanya charging station ini, di mana nanti ke depannya mereka punya pilihan mau charging di tempatnya Alfa atau mungkin di tempatnya PLN contohnya. Nah, ini dengan ini pilihan-pilihan inilah yang akhirnya memberikan kebebasan atau ke usaha atau yang berkaitan dengan usaha kami itu adalah tentunya PLN. Kalau lihat dari segi motor, dari segi keperluan untuk melakukan charging dan lain-lain. Itu kita lanjut terus. Kita terus berdialog dengan mereka. Kita juga sebagai pelaku usaha yang sudah memulai sejak 4 tahunan yang lalu, dan kita sudah luncurkan produk pertama kita itu 3 tahun yang lalu, dan sekarang kita punya 3 model gitu ya. Kita juga kadang-kadang membandingkan juga apa yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara yang lain. Karena kita merasa bahwa yang namanya motor dari segi use casesnya itu di negara-negara lain belum tentu sama di Indonesia. Mobil mungkin sedikit lain kalau menurut pribadi saya ya. Kalau mobil itu kurang lebih ya seperti itu. Tapi kalau motor itu perbedaan daripada kondisi jalan, perbedaan daripada motor itu dipakai untuk apa, itu sangat lain-lain di negara-negara lain. Nah, ini masukan-masukan ini yang juga
kita juga ingin berikan juga ke para stakeholder supaya dengan ini kita belajar dari negara yang lain dan dengan itu kita bisa mudah-mudahan belajar dan mempercepat proses adopsi untuk motor listrik Indonesia ke depannya. Apa kuncinya yang mungkin bisa diambil dari kemajuan ekosistem elektrifikasi, industri kendaraan EV di negara lain yang memang harus kalau bisa segera mungkin gitu Pak bisa diambil gitu oleh Indonesia? Oke, kalau kita cerita pengalaman di negara-negara lain, ya kan, satu hal yang mungkin menarik contohnya di India. Di India itu proses daripada adopsi motor listrik ini terjadi mungkin sekitar 3 tahun lebih awal daripada kita. Ya. Jadi kalau kita itu mulainya itu mungkin baru 2023, di India itu kurang lebih dengan insentif dari pemerintah dan lain-lain itu baru datang, itu sudah mulai kurang lebih sekitar tahun 2020 pas COVID, pas namanya COVID. Ya. Nah, dari bandingkan dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu dibandingkan dengan sekarang, adopsi rate-nya mereka itu sekarang sudah hampir mencapai 10%, yang jumlahnya sangat baik. Dan kalau kita transaksikan angka itu ke jumlah unit daripada motor listrik yang dijual di India contohnya, jumlahnya itu sudah melebihi 1 juta per tahunnya, gitu loh. Nah, jadi itu jumlahnya sudah banyak, sudah baik, ya kan? Nah, ini hal-hal ini yang intinya harusnya juga menjadi salah satu hal yang kita lihat apa yang mereka lakukan supaya kita bisa bawa ke Indonesia seperti itu. Nah, kita kembali mungkin berkaca dalam kondisi kita sendiri ya Pak di Indonesia saat ini. Anda melihat dari mungkin sekitar beberapa tahun terakhir sudah ada ekosistem kendaraan EV khususnya untuk motor listrik. Kota-kota mana yang memang menjadi fokus sasaran daripada Alfa? Apakah lebih banyak kota-kota besar dan apakah akan kemudian ya ekspansi ke kota-kota lainnya? Oke. Untuk sekarang secara exposure-nya, presence kita di kota-kota di Indonesia, kita sebagian besar memang berkonsentrasi di Jawa dan di Bali. Di mana kita mempunyai point of sales yang jumlahnya sekitar 20-an dengan partner kita. After sales kita, yaitu service points kita, itu malahan lebih banyak lagi. Karena secara prinsip yang ingin kita lakukan adalah bahwa yang namanya pengguna, mereka mungkin ingin mempunyai service point yang lebih dekat ke rumah atau kantornya. Dengan itulah makanya jumlahnya kita perbanyak bekerjasama dengan partner-partner. Memang kalau dilihat dari animo atau mungkin adopsi rate daripada motor listrik yang terbesar itu adalah di Jakarta, Jabodetabek, ya kan? Itu yang paling besar. Tapi tentunya ke depannya kesadaran yang sudah terjadi di Jabodetabek yang mungkin awal-awalnya memang masyarakat lebih antusias di Jabodetabek karena memang exposure-nya memang banyak di situ. Kami berharap dan kami yakin bahwa di kota-kota yang lain pun juga itu akan terjadi dan dengan demikian seharusnya apa yang sudah terjadi di Jabodetabek akan terjadi juga di kota-kota besar yang lain dan malahan juga kota-kota kecil karena ini menurut saya mengenai kesadaran. Tadi balik lagi soal mengenai subsidi. Buat apa sih subsidi itu? Salah satunya kesadaran, awareness, education, ya kan? Nah, ini hal yang sama yang mungkin bisa kita copas, bisa kita lakukan supaya kota-kota ini pun juga bisa lebih cepat juga melakukan adopsi tersebut. Oke. Satu poin lagi adalah dulu waktu kita mulai industri motor listrik, mobil listrik belum banyak. Oke, jadi ya kan? motor listrik ini sekarang mobil lebih listrik dulu. sama motor listrik bisa bareng-bareng nih kita mengedukasi pasar karena intinya semuanya mengenai electric vehicle. Jadi dengan itu saya juga yakin bahwa proses edukasi ini dan proses adopsi ini bisa saling membantu antara mobil dan motor listrik seperti itu. Semua balik lagi ke electric vehicle, tapi juga lagi-lagi subsidinya ya begitu ya, subsidi. Pak Purbaya. Nah, lagi pula kan pemerintah juga mempunyai target untuk net zero emission gitu. Lalu kemudian kan yang mestinya salah satu yang dikejar adalah adopsi rate daripada electric vehicle itu tersebut. Jadi Anda melihat ini akan kedepannya akan seperti apa, Pak? Kalau misalkan kondisinya masih seperti ini? Saya sangat optimis. Masih optimis dong ya? Optimis, tentunya. Karena balik-balik lagi, sebelum kita memasuki bisnis motor listrik yang juga baru buat Indica Energy, by the way. Indica Energy adalah parent company daripada Alfa. Yang kita lihat adalah apakah memang Indonesia itu cocok untuk hal-hal yang berhubungan dengan EV? Jawabannya iya.
Dan inilah yang intinya memberikan kita semangat bahwa adopsi untuk motor listrik ini akan terjadi di Indonesia. Dan kalau dilihat dari negara-negara lain, tadi saya sudah sampaikan juga, contohnya di India gitu kan, sudah terjadi gitu kan ya. Tidak ada alasan untuk buat Indonesia itu tidak terjadi. Pemerintah juga mempunyai target kan, sekitar 2 juta 2030 kalau nggak salah. Ya, gitu 2 juta kendaraan EV. Kendaraan EV 2030, di mana seharusnya yang lebih banyak motor ya, karena motor sama mobil kan rasionya 1:6 gitu ya. Saya yakin bahwa itu bisa terjadi, tapi itu tentunya hal-hal yang berhubungan dengan cara kita bekerja sama dengan stakeholder, termasuk pemerintah, insentif-insentif yang bisa terukur ke depannya seperti bagaimana, itu perlu kita lakukan secara seksama, dan dengan ini proses akselerasi daripada adopsi ini bisa kita lakukan dengan cepat lagi. Oke. Itu dari sisi regulasi untuk pemerintah ya, kebijakan pemerintah ke depannya. Kalau untuk dari sisi awareness, karena kan memang ini kita perlu dukungan dari berbagai stakeholder termasuk masyarakat untuk bisa mencapai target net zero emission tersebut kan. Apa harapan Bapak? Harapan dari kami semua, harapan dari kami tentunya pemerintah juga terus menggenjot hal-hal yang berhubungan dengan adopsi ini. Dan saya maksud bukannya hanya soal adopsi, soal subsidi saja, karena subsidi itu hanya adalah salah satu bagian daripada apa yang bisa dilakukan. Tapi contohnya proses edukasi ini, soal awareness ini kan bukan dalam bentuk subsidi, ini bisa juga dalam bentuk pemerintah juga melakukan inisiatif-inisiatif berkaitan dengan edukasi pemakaian motor atau mobil listrik. Kedua, ekosistem tadi yang sudah dilakukan juga oleh PLN ya dengan baik. Nah, bagaimana ini juga bisa dilakukan juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan campaign-campaign yang memberikan edukasi yang besar kepada masyarakat secara luas. Indonesia besar banget. Indonesia secara edukasi dan juga awareness mengenai motor listrik itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin yang kita lakukan ini kita juga lakukan serentak di daerah-daerah yang lain seperti begitu. Baik, artinya literasi ya, karena lagi-lagi memang kan kendaraan EV ini juga teknologi yang baru begitu ya, yang memang masih banyak masyarakat yang juga cukup awam dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di kendaraan listrik termasuk dengan motor listrik. Pak Purbaya, sayang sekali durasi kita saat ini, sayang sekali dialog sebetulnya masih sangat menarik sekali untuk dibahas. Pak Purbaya Panca, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.